Niatnya sih mau transfer ke nomor yang sudah terdaftar di GoPay-nya. Tapi setelah berhasil dia baru sadar ternyata masuknya ke nomor HP dia yang belum pernah dia daftarkan di GoPay. Dan yang lebih nyesek lagi, ketika dia mencoba login ke akun GoPay tersebut untuk mengambil uangnya, ternyata ada PIN saat mau login. Oke kawan, mengapa ini bisa terjadi? Kenapa nomor HP yang belum terdaftar di GoPay kok bisa berhasil ditransferi uang? Lalu, bagaimana solusinya? Apakah uang tersebut masih bisa kembali? Kita akan bahas setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sakana Komputer. Insya Allah kedepannya mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang akun GoPay ya. Karena banyak sekali masalah-masalah yang timbul terkait dengan akun ini. Dari lupa PIN, nomor yang sudah tidak aktif, nomor yang sudah lupa, nomor yang daur ulang, lupa email, dan lain sebagainya. Yang menjadikan pemilik akun tersebut kesulitan untuk bisa menggunakan akunnya sendiri. Oleh karena itu, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar ketika saya mengupload video terbaru, kamu akan diberi notifikasi sehingga bagi yang mengalami masalah dan belum terselesaikan saat ini, mudah-mudahan bisa ketemu solusinya pada video saya yang akan datang. Oke, ini ada kasus dari subscriber saya ya, yang disampaikan melalui WA. Dia menceritakan bahwa dia salah top up. Salah top up di sini maksudnya salah tujuan nomor GoPay. Tapi untungnya masih ke nomor sendiri sih ya. Dan nomor tersebut masih aktif dan terpasang pada HP-nya. Jadi dia itu punya dua nomor HP. Nomor yang satunya sudah terdaftar di GoPay dan yang satunya lagi belum dia daftarkan ke GoPay. Tujuan top up-nya ke nomor yang sudah terdaftar, tapi dia salah sehingga masuknya ke nomor yang belum didaftarkan. Tetapi anehnya dia berhasil transfer tersebut. Setelah itu baru dia sadar, ternyata dia salah transfer ke nomor yang belum terdaftar di GoPay-nya. Akhirnya dia mencoba login ke nomor tersebut, tapi ketika login ada permintaan untuk memasukkan PIN-nya. Ya akhirnya gak bisa login karena memang belum pernah bikin PIN. Orang daftar akun GoPay aja belum pernah, boro-boro punya PIN GoPay. Baik teman-teman, sebelum masuk pada solusinya, saya akan mencoba menguraikan kenapa ini bisa terjadi, supaya tidak ada lagi terjadi salah transfer. Masih mending kalau salahnya ke nomor sendiri. Kalau ke nomor orang lain bagaimana? Yang pertama, kalau kamu mau transfer santai sajalah. Nggak usah buru-buru biar nggak salah tujuan. Karena kesalahan tujuan transfer itu tidak bisa dikembalikan lagi uangnya kepada si pengirim. Jadi perhatikan betul-betul ya. Konsentrasi, apakah sudah betul tujuannya? Cek nama penerima, nama akunnya, apakah sudah tepat? Dana atau GoPay atau yang lainnya. Nilai transfernya berapa? Cek semua tuh. Kalau sudah tepat semua, baru lanjutkan transfernya. Kemudian yang kedua, kalau saya perhatikan dari cerita subscriberku yang salah transfer tadi, saya bisa ambil kesimpulan bahwa nomor HP dia itu nomor daur ulang dan sudah pernah didaftarkan ke GoPay oleh pemilik nomor sebelumnya. Jadi gini ya, GoPay itu termasuk aman kok. Nggak mungkin terjadi transaksi berhasil, misalkan salah transfer ke nomor HP yang belum pernah terdaftar sebagai akun GoPay. Transaksi tidak akan bisa dilanjutkan jika nomor HP tersebut bukan nomor GoPay. Lalu kenapa bisa terjadi berhasil transfer ke nomor yang menurut yang punya, nomornya sudah dipastikan belum pernah didaftarkan ke akun GoPay? Kemungkinannya cuma satu ya, yaitu nomor tersebut adalah nomor daur ulang dan juga sudah pernah didaftarkan ke akun GoPay oleh pemilik sebelumnya. Jadi gini ya, nomor HP yang sudah tidak aktif lalu masuk masa tenggang, kemudian masa tenggangnya juga habis, dan tetap tidak diaktifkan lagi dalam waktu tertentu, maka nomor tersebut akan diaktifkan kembali oleh provider dan dijual kembali sebagai nomor perdana. Ketika nomor perdana itu dibeli kamu misalnya, maka kamu artinya telah membeli nomor daur ulang. Ini sebenarnya sangat berbahaya ya, karena bisa jadi nomor tersebut sebelumnya pernah terdaftar sebagai akun GoPay atau akun-akun yang lain. Maka dia akan kehilangan akses ke akunnya karena nomornya telah dimiliki oleh orang lain. Begitu juga bagi pemilik baru nomor tersebut, maka dia akan kesulitan ketika mau mendaftarkan nomornya ke akun GoPay atau ke akun-akun yang lain yang mungkin sudah pernah didaftarkan oleh pemilik sebelumnya. Oke, jadi paham ya yang saya jelaskan di sini. Oleh karena itu, bagi kamu pemilik nomor HP, jagalah nomor HP tersebut, jangan sampai nomor HP kamu tidak aktif dan tidak bisa digunakan lagi. Karena nanti nomor tersebut akan menjadi nomor orang lain ketika sudah diaktifkan lagi oleh providernya. Oke, terkait dengan ini pihak GoPay juga sudah memberikan solusi ya.
Tapi memang prakteknya tidak semudah itu karena nggak ada penjelasan lebih detail yang bisa kita ikuti caranya. Nah, caranya akan saya jelaskan ini mudah-mudahan bisa jadi solusi jika kamu mengalami masalah yang saya uraikan tadi ya. Sekali lagi ini hanya upaya ya, ikhtiar kita lah. Adapun soal berhasil dan tidak berhasil kembalinya kepada pihak GoPay ya. Pihak GoPay lah yang akan menilai dan memutuskan apakah permohonanmu disetujui atau tidak. Dan biasanya pihak GoPay juga akan menilai dari kesesuaian data yang kamu ajukan. Dan seberapa kuat alasan atau seberapa percayanya pihak GoPay terhadap keterangan yang kamu jelaskan dalam pengajuan permohonan nanti. Oh iya, ini saya pakai APK Gojek ya, bukan GoPay. Dan kalau kamu mau melakukan ini, sebaiknya juga pakai APK Gojek, karena akhir-akhir ini APK GoPay sedang bermasalah. Mungkin error atau mungkin juga sedang maintenance. Oke, sebelum kamu mulai, silahkan kamu pergi ke lokasi atau ke tempat yang pada saat kamu salah transfer tadi ya. Misalkan waktu kamu salah transfer terjadinya di ATM BRI, ya kamu pergi aja ke lokasi tersebut ya. Gak usah masuk ke ruang ATM juga nggak apa-apa. Ya di luarnya aja boleh. Atau misalkan terjadinya di Alfamart atau Indomart ya, kamu pergi aja ke dekat lokasi tersebut ya. Atau kalau kejadiannya di rumah ya udah di rumah aja. Ini juga upaya maksimal kita ya. Soalnya nanti kita akan laporkan lokasi ketika salah transfer tadi. Nah, setelah kamu sampai lokasi itu, kamu silahkan buka aplikasi WA kamu. Buka WA-nya ya. Kemudian kamu kirimkan atau kamu buka chat ke nomor HP kamu sendiri ya. Nah, di sini saya pakai nomor HP saya sendiri dan kirim ke nomor WA saya sendiri. Ini seperti ini ya. Nah, kemudian di sini klik di sini nih ya, yang tanda klip ini. Nah, di sini. Kemudian kamu klik lokasi. Nah, setelah itu di sini ada dua. Kamu pilihnya yang kirim lokasi Anda saat ini ya, akurat sampai berapa meter di situ ya. Akurat sampai 16 meter. Kamu klik di sini saja. Kemudian ya. Nah, ini alamat lokasinya sudah masuk di ini ya, di chat ya. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita buka dengan Maps ya, kita buka saja. Nah, di sini kita bagikan, kita share ya, kita klik tanda cabang 3 ini ya, seperti ini. Kemudian kita pilih salin tautan ya, ini berbagi tautan, kita pilih yang paling atas ya, kita copy. Kemudian kita masuk ke WA lagi tadi, WA kita. Kemudian kita tempel atau kita paste di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada alamat Google Map-nya ya, https://maps.go. Nah, seperti itu ya, bla 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 bla. Kita kirim saja. Ini kita tutup dulu ya, nanti kita akan buka lagi nanti ya. Oke, teman-teman semua, sekarang kita langsung saja praktekkan ya. Di sini kita masukkan nomor GoPay kita, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik lanjut, maka kita akan dibawa ke halaman verifikasi GoToPin. Ini karena kita nggak pernah bikin PIN, ya maka jelas saya nggak akan ketikkan PIN-nya. Nah, kebetulan di APK saya ada menu bantuan, jadi saya bisa langsung klik bantuan. Tapi kalau di HP teman-teman belum ada menu bantuan, silahkan kamu ketikkan dulu kode PIN asal saja. Salah juga nggak apa-apa ya. Lalu klik lanjut. Nah, nanti kalau salah akan muncul menu bantuan. Setelah muncul menu bantuan, silahkan kamu klik bantuan. Lalu di halaman ini silahkan kamu klik tidak dapat masuk ke akun Gojek di perangkat baru. Nah, kita akan dibawa ke halaman pusat bantuan. Nah, di sini dijelaskan ya, jika kamu tidak dapat masuk ke akun Gojek di perangkat baru menggunakan metode yang tersedia seperti kode OTP, GoToPin, dan lainnya, silahkan laporkan dengan mengisi form di bawah ini. Kita langsung aja klik kirim laporan. Oke teman-temanku semua, di halaman ini paling atas kita ketikkan saja nomor GoPay kita. Misalkan seperti ini. Kemudian di kolom ini silahkan kamu isi alamat email kamu yang mana saja yang masih aktif, bisa dihubungi, dan jangan lupa alamat email tersebut juga belum pernah terdaftar di GoPay atau Gojek atas nama siapapun. Jadi kalau kamu punya akun GoPay yang lain atau ada saudara pernah kamu bantu untuk kamu daftarkan membuat akun GoPay dengan email kamu, ya kamu bikin email lagi aja untuk kamu masukkan ke sini ya. Oke, paham ya? Kemudian di kolom ini, apakah kamu sudah upgrade ke akun GoPay Plus? Silahkan klik di sini dan kamu pilih belum. Kemudian di kolom ini yang agak susah ya. Detail 2 layanan Gojek terakhir yang digunakan kecuali top up dan transfer sesama pengguna. Tapi karena kasus kamu adalah salah transfer dan kamu belum pernah punya akun GoPay dengan nomor HP ini,
Maka kamu tulis saja apa adanya yang ada di struk atau bukti transfer kamu. Misalkan seperti ini. Transfer dari BRI ke GoPay senilai 1 juta rupiah. Nah, waktunya sebutkan. Misalkan Jumat 21 Maret 2025 jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Penerimanya misalkan Sarwanto. Atau kalau di struk hanya ada nama inisial, ya tuliskan saja nama inisial sesuai yang ada dalam struk atau bukti transfer tersebut. Nomor rekeningnya sebutkan, misalkan segini. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan kolom berikutnya, tipe perangkat yang digunakan. Kita bisa isi misalkan HP sewaktu mencoba login Infinix Hot 9 Play. Kemudian kolom berikutnya jenis pembayaran atau kartu debit atau kredit yang terhubung dengan akun Gojekmu. Kamu isi saja, tidak ada, jangan sampai kosong ya. Harus diisi. Kemudian di kolom ini berapa saldo terakhir di akun kamu. Sesuaikan saja dengan nilai yang barusan salah transfer ya. Lihat di struk ya, misalkan 1 juta. Nah yang terakhir, ceritakan lebih lanjut. Ini sebenarnya opsional sih ya. Boleh diisi atau enggak diisi juga enggak apa-apa. Tapi menurut saya ini harus diisi karena ini sangat penting dan sangat menentukan isi laporan kamu. Dan kita isi saja kondisi yang sebenarnya agar pihak Gojek mengetahui masalah yang kita hadapi. Misalkan begini, saya salah transfer dari rekening BRI saya ke nomor saya yang belum saya daftarkan ke akun GoPay. Nomor HP tersebut masih aktif, terpasang di HP ini dan bisa menerima kode OTP. Saya sudah mencoba login dengan nomor tersebut, tapi nggak bisa karena harus memasukkan PIN di halaman login tersebut. Bagaimana saya tahu PIN-nya, sedangkan nomor ini saja belum pernah saya daftarkan ke akun GoPay. Saya menduga nomor HP yang saya miliki ini adalah nomor HP daur ulang yang telah didaftarkan ke GoPay oleh pemiliknya sebelum saya. Oleh karena itu, saya mohon agar pihak GoPay memberikan akses kepada saya ke akun GoPay dengan nomor HP saya tersebut dengan menghapus kode PIN yang ada dan menyisakan saldo senilai 1 juta yang telah saya transfer ke nomor ini. Adapun kalau ada saldo lain yang dimiliki oleh pemilik nomor ini sebelum saya, silahkan GoPay untuk mengamankannya. Lokasi ketika saya salah transfer, ya, sebutkan alamat kamu, desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, titik lokasi Google Maps-nya ya. Caranya kamu kembali ke WA tadi, kamu copy link-nya, dan kamu tempel atau pastekan di sini ya. Sehingga kalimatnya kurang lebih begini. Lokasi ketika saya salah transfer, jalan apa, desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Nah, lokasi Google Maps-nya ya, http://maps apps go bla 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 ya, seperti itu. Udah gitu aja. Lalu kamu klik kirim. Sudah selesai, berarti pengajuan laporan kita sudah kita buat. Tahapan berikutnya, kalau pihak GoPay menanggapinya, nanti akan ada beberapa balasan dari pihak GoPay ya. Kita ikuti saja perkembangannya. Jika ada pertanyaan dari GoPay melalui email, jawab saja. Ikuti saja petunjuknya. Kita tunggu saja 1 hari, 2 hari, sampai mungkin 3 hari ya. Sampai ada jawaban dari GoPay yang menyatakan bahwa pengajuan atas kasus kamu sudah disetujui. Silahkan kamu login ke akun kamu tersebut. Atau kalau nggak ada jawaban juga, silahkan kamu coba login aja ke akun kamu. Jika berhasil login, berarti pengajuanmu sudah disetujui. Tapi kalau masih belum bisa login, berarti permohonanmu masih ditinjau. Ya sabar aja, semua proses perlu waktu. Lalu kalau sudah lama nggak ada sama sekali jawaban dari GoPay, dijawab 1 kali pun belum pernah, cobalah ajukan lagi permohonan tersebut. Lakukan pengajuan permohonan lagi dari awal. Oke teman-temanku semua, mudah-mudahan bagi kamu yang mengalami kasus seperti ini akan berhasil login dan saldo kamu bisa kembali. Dan bagi pihak GoPay yang menyaksikan video saya ini, sekiranya ada kesalahan dalam cara saya sampaikan, mohon dikoreksi ya, agar saya bisa menyampaikan cara yang benar dalam video-video saya yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.